Kiana Bakes. Coba lemparkan bola ke sisi terluar, tendang keras dari Cirkati, mampu dihalau dengan aksi blok heroik tadi. Mitch Duke kali ini, Jackson Irvine. Bahrain grogi hadapi timnas Indonesia. Dragan Talajic buka suara. Oh, aksi sensasional Martin Paes di bawah Mister Indonesia. Satu kesempatan bagi Craig Goodwin, Martin Paes dalam posisi. Timnas Indonesia buat Bahrain bingung. Shin Tae-yong bawa pemain-pemain mahal dan berkelas, tapi kok arah bola yang memang ditempatkan ke area tiang kedua. Ini adalah pemain yang sempat. Timnas Indonesia buat media Cina cemburu. Heran karena banyak tambahan pemain baru tapi kok bisa-bisanya justru. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, mengungkapkan rasa waspadanya menghadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun Indonesia tidak dianggap sebagai tim unggulan, perkembangan pesat mereka di bawah arahan Shin Tae-yong serta kehadiran pemain keturunan yang bermain di Eropa membuat Bahrain ketar-ketir. Indonesia memang masih berada di peringkat FIFA yang lebih rendah dibanding Bahrain, namun Talajic menyadari bahwa timnas Garuda tidak bisa diremehkan. Ia menilai Indonesia kini semakin solid dengan kehadiran pemain keturunan yang meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan. Kehadiran pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama membuat Bahrain khawatir. Mereka bukan hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga membawa pengalaman dari liga-liga Eropa yang sangat berharga. Kombinasi pemain lokal dan pemain keturunan ini membuat permainan Indonesia lebih sulit ditebak dan jauh lebih kompetitif. Talajic mengakui bahwa potensi dari para pemain keturunan ini membuat Bahrain harus ekstra hati-hati. Sebelum pengundian kami tidak punya ekspektasi apapun karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia. Kami berada di grup yang sulit tapi saya optimis kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan, kata Dragan Talajic. Dalam hal nilai pasar, timnas Indonesia juga menunjukkan peningkatan signifikan. Total nilai pasar pemain Indonesia mencapai 274 miliar rupiah, jauh lebih tinggi dibandingkan Bahrain yang hanya bernilai 162 miliar rupiah. Meskipun nilai pasar bukanlah satu-satunya indikator kekuatan, ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin kompetitif. Selain faktor pemain, Shin Tae-yong sebagai pelatih juga menjadi alasan Bahrain tidak bisa bersantai. Pelatih asal Korea Selatan ini terkenal dengan taktiknya yang fleksibel dan sulit diprediksi. Gaya bermain Indonesia yang dinamis dan agresif di bawah komando Tae-yong kerap kali membuat lawan kewalahan. Bahrain sadar bahwa menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak akan mudah. Mereka harus waspada terhadap taktik Shin Tae-yong yang mampu memaksimalkan potensi setiap pemain di skuadnya. Meski sering dipandang sebagai underdog, status ini justru memberi kekuatan bagi timnas Indonesia. Bermain tanpa beban, skuad Garuda tampil dengan semangat juang tinggi, yang sering kali membuat lawan terkejut. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia siap memberikan kejutan, terutama melawan tim-tim yang menganggap remeh mereka. Dengan pemain keturunan yang memperkuat skuad dan strategi cerdik Shin Tae-yong, timnas Indonesia menjadi tim yang tidak boleh diremehkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain, meskipun secara ranking lebih tinggi, kini harus siap menghadapi tantangan dari skuad Garuda yang semakin matang dan sulit ditebak. Yang kedua ini dia, pergerakan lagi-lagi dari Jackson Irvine yang memberikan umpan tarik. Sempat menjadi bola bebas dan beruntung Martin Paes dengan refleks sempurna membuat bola terhindar ke garing gawang Indonesia. Berawal dari kiriman bola Kiana Bakes ada. Lawan timnas Indonesia selanjutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Bahrain sempat dibuat bingung dengan kondisi dari pasukan Garuda saat ini. Hal itu lantaran, timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong dihuni oleh pemain-pemain yang memiliki nilai pasar yang tinggi. Hadirnya pemain-pemain berkelas dengan nilai pasar yang tinggi di skuad timnas Indonesia memang membuat heran para pesaing mereka di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Pasalnya, sebelum bergulirnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia menjadi negara dengan peringkat FIFA terendah di grup C. Bagaimana tidak, timnas Indonesia harus bersaing dengan 3 negara langganan Piala Dunia yakni Australia, Arab Saudi dan Jepang di grup neraka ini. Tak hanya itu, 2 tim lainnya yakni Cina dan Bahrain pun memiliki posisi di atas timnas Indonesia dalam ranking FIFA. Saat memastikan diri lolos ke putaran ketiga, timnas Indonesia bertengger di peringkat 134 ranking FIFA. Meski begitu, timnas Indonesia saat ini berisikan pemain berkelas dengan nilai pasar yang tinggi.
Sebut saja Tom Haye yang memiliki nilai pasar di angka Rp 52 miliar dan Kelvin Verdong yang bernyali 43 miliar rupiah. Selain itu ada juga nama Sandy Walsh yang diketahui punya nilai pasar sebesar 26 miliar rupiah dan juga Jay Itzes di angka 24 miliar rupiah. Dengan banyaknya pemain keturunan yang bermain di Eropa dalam skuad timnas Indonesia membuat anak asuh STY menjadi tim underdog yang cukup diwaspadai. Hal itu karena para pesaing timnas Indonesia masih belum tahu seberapa besar potensi yang dimiliki oleh pasukan Garuda. Perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia juga yang membuat pelatih Bahrain Dragan Talajik mewaspadai dan tak mau meremehkan timnas Indonesia. Sebelum pengundian, kami tidak punya ekspektasi apapun karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia. Kami berada di grup yang sulit tapi saya optimis kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan, kata Dragan Talajik. Meski timnas Indonesia menjadi negara dengan ranking FIFA terendah di grup C, Talajik menilai jika anak asuh Shin Tae-yong tetap menjadi salah satu dari 18 tim terbaik di Asia. Sebagai catatan, skuad timnas Indonesia kini berada di urutan keempat jika dilihat berdasarkan harga pasar para pemainnya. Di peringkat 1 sudah jelas ada Jepang dengan nilai pasar keseluruhan skuadnya ada di angka 5,1 triliun rupiah. Lalu ada Australia dengan total nilai pasar para pemainnya di angka 685 miliar rupiah dan Arab Saudi dengan total 545 miliar rupiah. Anak AUS ST sendiri memiliki nilai pasar di angka 274 miliar rupiah, di atas Cina di angka 220 miliar rupiah, dan terakhir ada Bahrain dengan nilai pasar 162 miliar rupiah. Melihat perkembangan positif timnas Indonesia, tentu saja kita patut berbangga. Karena bagaimanapun generasi yang sekarang dianggap bisa menjadi tumpuan harapan untuk masa yang akan datang. Khusus tim senior, kebijakan potong generasi yang dilakukan momen-momen akrab para pemain yang sering dibagikan menggambarkan kesulitan dari tim ini. Di satu sisi apa yang terjadi dengan para pemain timnas Indonesia cukup membuat Cina iri serta khawatir. Terlebih, pasca kekalahan beruntun yang terjadi, kondisi internal tim sejuta panda itu nampaknya sedang tidak baik-baik saja. Timnas Cina diketahui merasa iri dengan kekompakan para penggawa timnas Indonesia. Hal itu terjadi karena sekarang kondisi internal tim mereka kabarnya sedang tidak baik-baik saja. Kekalahan 7-0 atas Jepang dan 1-2 dari Arab Saudi, membuat supporter mereka mengkritik habis-habisan. Pada akhirnya itu membuat mental para pemain Cina dikabarkan goyah serta mulai saling menyalahkan satu sama lain. Ditambah isu pemecatan Branko Ivankovic sebagai pelatih dianggap kian memperkeruh situasi. Menurut salah satu media Cina, NetEast, nasib pelatih timnas Cina Branko Ivankovic kabarnya akan ditentukan tergantung hasil laga melawan timnas Indonesia Oktober nanti. NetEast menyebut Branko Ivankovic bakal dipecat jika skuad negeri tirai bambu kalah dari tim Garuda di bulan Oktober nanti. Perlu Anda ketahui, pertandingan kandang melawan Indonesia adalah pertarungan hidup mati bagi pelatih Ivankovic. Jika timnas Cina gagal mencetak poin melawan Indonesia di kandang sendiri, Ivankovic pasti akan dipecat, ditulis NetEast. Tentu apa yang dialami oleh Cina itu sangat berbanding terbalik dengan kondisi timnas Indonesia. Para pemain, pelatih, hingga staf diketahui selalu menjaga keharmonisan dan keakraban, yang mana itu semakin menjadi vibes positif. Bahkan saat ada pemain baru yang bergabung, mereka sebisa mungkin dengan cepat menerima dan beradaptasi. Seperti Martin Paes misalnya yang begitu enjoy menjalani hari-harinya di timnas Indonesia, termasuk saat di ospek bernyanyi di depan semua pemain dan staf pelatih. Lalu Mace Hilgers dan Eliano Rogers yang meskipun baru sekali ikut latihan dan perkenalan seketika sudah terlihat nyaman. Pada intinya sebisa mungkin para pemain menciptakan suasana yang menyenangkan agar tim ini bisa selalu kompak. Bukti nyata kekompakan mereka adalah saat skuad Garuda menghadapi Arab Saudi dan Australia di round 3. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan kekompakan dan kesolidan para pemainnya, tim asuhan Shin Tae-yong itu mampu menahan imbang Australia dan Arab Saudi. Sebagaimana yang diketahui, kedua tim tersebut bukanlah lawan yang mudah, mengingat mereka adalah peserta langganan Piala Dunia.